Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas soal pilihan ganda ATLM, soal-soal latihan berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman di sana tetap sehat selalu dan bertambah rezekinya. Kali ini kita masuk ke bagian 27 materi pengantar enzimologi bagian 4. Kimia klinik 1 untuk SMK, D3, D4, S1, TLM, semua jenjang dari teknologi laboratorium medik. Oke, kita langsung saja membahas soalnya satu persatu. Pengukuran enzim-enzim ini kadarnya menurun merupakan hal patologis ketimbang kadarnya tinggi dalam plasma dalam kondisi normal. Enzim ini adalah titik-titik. Yang A, kolin esterase dan protombinase, yang B, AST dan ALT, yang B, amilase dan lipase, yang C, ALP dan ACP, yang E, CKMB dan GGT. Jadi bila di dalam plasma tinggi, bila rendah malah ke arah penyakit. Jawabannya yang benar adalah CHE dan protombinase. Kolin esterase dan protombinase. Jadi ini tinggi sekali dalam plasma, tapi bila kadarnya menurun itu adalah merupakan hal patologis. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Enzim ini dalam otot sebagai katalis pemecahan kreatin fosfat dalam pengadaan energi. Enzim ini juga meningkat pada penyakit otot seperti muskular distrofia. Di klinik, pemeriksaan enzim ini telah menjadi pemeriksaan rutin dalam menegakkan diagnosis penyakit infak miokard dengan ditandai peningkatan di atas 20 kali dari normal. Maka enzim ini adalah yang A transaminase, yang B alkali fosfatase, yang C asam fosfatase, yang D laktat dehidrogenase, yang E kreatin fosfokinase. Jawabannya yang benar adalah kreatin fosfokinase. Kalau disingkat CPK atau CK, kreatin kinase. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Enzim ini adalah globulin serum yang mengandung tembaga, Cu. Namun, sangat berarti pada penilaian enzim oksidase in vitro terhadap beberapa amin termasuk epinefrin, 5-hidroksitriptamin, dan dihidroksifenilalanin. Pemeriksaan ini sangat khas pada penyakit Wilson yang kadarnya menurun. Maka yang dimaksud adalah titik-titik. Jadi penyakit Wilson ya, untuk diagnosis penyakit Wilson. Yang A kolin esterase, yang B laktat dehidrogenase, yang C kreatin fosfokinase, yang D isositrat dehidrogenase, yang E seruloplasmin. Jadi jawabannya yang tepat adalah seruloplasmin. Jadi seruloplasmin ini terkait dengan metabolisme tembaga dalam tubuh dan terkait dengan penyakit Wilson. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Kadar enzim yang mampu mengkatalisis hidrolisis beberapa ester fosfat pada pH asam dapat meningkat pada karsinoma prostat yang bermetastasis. Yang dimaksud enzim ini adalah titik-titik. Yang A isositrat dehidrogenase, yang B alkali fosfatase, yang C kreatin fosfokinase, yang D asam fosfatase, sementara yang E laktat dehidrogenase. Jadi jawabannya yang tepat adalah asam fosfatase. Asam fosfatase ini sangat khas untuk mengetahui gangguan pada wilayah kelamin pada pria, yaitu prostat. Dan ini asam fosfatase ini hanya ditemukan atau tinggi ditemukan pada cairan semen atau cairan sperma. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5.
Pada infak miokat, enzim ini naik dalam 24 jam setelah terjadinya infak dan kembali normal setelah 5 hari. Pada leukemia akut dan leukemia kronis dengan eksaserbasi, aktivitas juga meningkat. Enzim ini juga meningkat pada virus hepatitis ketika proses puncak. Tetapi tidak meningkat pada hepatitis oleh penyebab lain. Untuk otot jantung, isoenzim juga meningkat. Enzim ini adalah titik-titik. A, yang E laktat dehidrogenase, yang A isositrat dehidrogenase, yang B alkali fosfatase, yang C kreatin fosfokinase, yang D asam fosfatase. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah laktat dehidrogenase. Kita pindah masuk ke soal nomor 6. Pengukuran aktivitas enzim ini berguna dalam menunjang diagnosis penyakit hati dan akan meningkat pada tumor otak meningitis. Hasil akan lebih baik pakai cairan otak. Pada meningitis, nilainya bisa meningkat 50 kali normal. Pada tumor otak dapat naik sekitar 10 kali lipat. Tapi nilai itu akan kembali normal setelah pasien sembuh. Enzim ini adalah titik-titik. A laktat dehidrogenase, yang A isositrat dehidrogenase, yang B alkali fosfatase, yang C kreatin fosfokinase, yang D asam fosfatase. Jadi jawabannya yang tepat adalah isositrat dehidrogenase atau ICD. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Kadar enzim ini dalam plasma dapat menurun pada penyakit hati, defisiensi vitamin A. Enzim ini meningkat pada diabetes mellitus, pankreatitis akut, dan karsinoma pankreas. Enzim ini adalah titik-titik. Yang A amilase, yang B lipase, kemudian C tripsin, D transaminase, yang E alkali fosfatase. Jawabannya yang benar adalah lipase. Jadi lipase jawaban yang nomor 7. Lanjut kita ke nomor 8. Enzim ini pada kasus destruksi jaringan yang luas dilepaskan ke dalam serum. Enzim ini juga tinggi pada otot jantung. Akibatnya infak miokard diikuti oleh kenaikan kadar enzim ini dalam serum yang cepat dan meyakinkan. Enzim ini menggambarkan kerusakan pada hepar secara berpasangan adalah titik-titik. A amilase, yang B lipase, kemudian yang C tripsin, yang D transaminase, yang E alkali fosfatase. Jadi jawabannya yang benar adalah transaminase. Karena ini digunakan secara berpasangan, AST dan ALT. Kita pindah lanjut ke nomor 9. Kenaikan kadar enzim ini dalam plasma terjadi selama penyakit akut pankreas dengan pembekuan darah yang dilaporkan sebagai titer antitrombin. Aktivitas enzim ini lebih baik atau lebih sensitif dibanding dari lipase atau amilase pada pankreatitis. Enzim ini adalah titik-titik. Yang A, yang E alkali fosfatase, yang A amilase, yang B lipase, yang C tripsin, yang D transaminase. Jawaban yang benar adalah tripsin. Kita pindah lanjut ke nomor 10. Teknik pengukuran enzim berikut ini yang termasuk dalam increase reaction atau rising reaction. Reaksi naik karena terjadi kenaikan absorben persatuan waktu adalah titik-titik.
AALP, BLDH, CAST, DALT, yang E CKMB. Jawabannya yang benar adalah ALP. ALP pengukurnya teknik increase reaction, penambahan atau kenaikan absorben persatuan waktu. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11. Pengukuran enzim-enzim berdasarkan penggunaan panjang gelombang 405 nanometer adalah titik-titik. Yang A, AST, ALT, CKMB. Yang B, ALP, ACP, GGT. Yang C, ALP, AST, ALT. Yang D, amilase, lipase, tripsin. Sementara yang E, LDH, CKMB, alpha, HBDH. Jawabannya yang tepat adalah ALP, ACP, dan GGT. Nah, itu saja teman-teman. Sebanyak 11 soal bagian keempat mengenai pengantar enzimologi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Salam kompetensi. Saya Ahmad Lab, pamit sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.